Kisah dimulai 41 tahun yang lalu. Ada seorang pria yang menjadi buah bibir di ibu kota, di mana banyak masyarakat resah akan kehadiran pria itu. Sembunyikan anakmu, istrimu, ternakmu, serta tutup semua tokomu. Begitulah kata-kata yang dilontarkan masyarakat ibu kota terhadap seorang pria perkasa yang selalu gagal berlayar dan selalu merasa kehidupan ini terlalu sempit. Dialah Kozuki Oden, putra tunggal Shogun Wano. Oden kecil menjalani hidup yang cukup menarik. Bahkan saat bayi, saat dia kurang dari 1 tahun, dia bisa melempar perawatnya keluar ruangan. Di umur 2 tahun, dia bisa menangkap 2 kelinci dengan tangan kosong. Di umur 4 tahun, dia bisa melempar batu besar ke beruang dan membunuhnya. Di umur 6 tahun, dia menjajah distrik lampu merah, menghabiskan uang negara. Di umur 8 tahun, dia mabuk dan berkelahi dengan para penjudi. Di umur 9 tahun, bahkan Yakuza melarangnya untuk memasuki kasino mereka. Dia membalasnya dengan membakar kasino mereka dan hampir memulai peperangan dengan mereka. Itu semua berujung saat dia ditangkap di umur 10 tahun setelah dia hampir membunuh seseorang. Dia dihukum untuk bekerja di tembang batu, di mana dia menunjukkan bakat uniknya yang lain. Perlahan-lahan dia naik peringkat di sana sampai dia menguasai tempat itu. Dia benar-benar anggota keluarga Kozuki. Cerita berpindah ke ibu kota. Weekend ini kira-kira umur Oden kisaran 19 tahun. Di pinggir ibu kota terjadi kebakaran yang sangat besar. Kebakaran itu disebabkan ulah seekor babi raksasa yang dipanggil dengan sebutan Dewa Gunung. Dewa Gunung ini marah karena mencari anaknya yang hilang. Tidak jauh dari tempat kejadian, terdapat 2 orang bersembunyi yang saling berdebat satu sama lain. Mereka membahas masalah tentang legenda babi hutan yang menyerang ibu kota saat ini. Menurut cerita, kemanapun anak babi itu pergi, induknya nggak akan jauh darinya. Berdasarkan teks kuno, induk babi itu sebesar gunung, dan banyak yang menyebutnya sebagai Dewa Gunung. Menurut cerita terdahulu, amukan Dewa Gunung dapat menghancurkan sebuah kota dalam 1 malam. Dan yang paling mengerikan ialah, sekarang mereka menculik anak babi itu dan membawanya ke kota. Mereka berdua merasa khawatir serta ketakutan, karena akibat ulah mereka, ibu kota akan hancur. Tiba-tiba Kozuki Oden muncul di depan mereka. Mereka kaget karena yang muncul di depan mereka adalah seorang yang terkenal akan keberaniannya serta keharumannya. Oden tertarik mendengar cerita mereka berdua. Oleh karena itu, Oden menyuruh memberikan babi itu kepadanya. Cerita kembali ke kota. Induk babi yang merasa kehilangan anaknya mengamuk menghancurkan kota dengan membabi buta. Tidak ada yang bisa menghentikan induk babi itu. Cara satu-satunya untuk menghentikan babi itu ialah menemukan dan mengembalikan anak babi itu ke induknya. Di tengah-tengah kebingungan serta kekacauan yang melanda, tiba-tiba muncul seseorang membawa anak babi itu sambil berkata, "Hei babi hutan, apa ini yang kau cari?" Melihat anaknya, induk babi itu langsung menghampiri orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Kozuki Oden. Masyarakat yang melihat itu menganggap bahwa Odenlah yang menyebabkan insiden ini. Padahal di sisi lain Oden adalah penyelamat mereka serta negeri ini. Melihat babi hutan yang menuju ke arahnya, Oden bersiap menghunuskan 2 pedangnya. Pertarungan Oden dengan Dewa Gunung tidak terelakkan. Dewa Gunung akhirnya kalah dengan kondisi badan yang terpotong menjadi 2. Pertarungan pun selesai. Odenlah sebagai pemenangnya. Agar tidak terjadi salah paham, Kinemon yang merupakan salah satu aktor penting penyebab mengamuknya babi hutan bermaksud memberitahu ke masyarakat hal yang sebenarnya agar tidak menyalahkan Oden sebagai biang keladinya. Namun sesaat sebelum berbicara, dia pun tepar karena terkena koplokan dari Oden. Menurut Oden, hal itu akan buang-buang waktu. Sesaat sebelum meninggalkan tempat kejadian, melalui utusannya, Shogun memberikan surat kepada Oden. Dalam surat itu berisi tentang pengusiran Oden oleh Shogun. Mendengar berita itu, Oden sangat bergembira karena tidak usah mengurusinya lagi.
Kemudian Oden berencana pergi ke ujung sungai untuk tidur di sana saat matahari terbenam. Kedua orang yang telah diselamatkan Oden atas tindakan yang telah membahayakan seluruh kota, akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi bawahan dari Oden. Mereka bernama Kinemon dan Denjiro. Selang beberapa hari, Oden serta kedua bawahannya pergi ke kota Hakumai. Di sana Oden bermaksud menemui pamannya yang juga merupakan daimyo, yaitu Shimotsuki Yasuie. Setiba di rumah pamannya merasa kesal atas perilaku Oden sehingga membuat Shogun mengasingkan Oden dari ibu kota. Di rumah pamannya, Oden dikejutkan oleh pembantu yang bertingkah aneh. Kata pamannya, dia adalah pelayan barunya. Pelayan itu pun berkata, "Hehe, saya dipekerjakan oleh Tuan Yasu. Nama saya adalah Orochi. Saya adalah orang yang baik hati." Setelah diasingkan dari ibu kota, Oden sekarang tinggal di rumah pamannya di Hakumai. Menurut rumor yang beredar di masyarakat, daerah Kuri ada binatang buas yang tinggal di sana. Monster bernama Asura Doji. Kuri adalah malapetaka untuk Wano, bahkan Shogun tidak menyentuh tempat itu. Kuri sudah menjadi tempat perlindungan bagi kriminal. Sesaat setelah orang masuk ke Kuri, hukum Shogun tidak berarti lagi di sana. Setelah beberapa hari menginap di rumah pamannya, Oden pun melanjutkan perjalanannya pergi ke Kuri. Karena menurut Oden, Kuri merupakan daerah yang sangat menarik sekali. Selepas kepergian Oden ke Kuri, Yasui mendapat kabar bahwa uang yang selama ini terkunci rapat di dalam brankas telah hilang diambil seseorang. Sambil kebingungan, muncullah Orochi yang mengaku melihat Oden memasukkan semua uang di brankas ke dalam tasnya. Tutur Orochi kepada Yasu. Di dalam hati kecil Yasu, jika memang Oden mengambil uang itu, maka dia akan melakukannya dengan lebih heboh lagi. Karena Yasu tahu sifat Oden, sembari mencurigai bahwa Orochi lah pencurinya. Cerita kembali ke petualangan Oden. Setelah meninggalkan Hakumai, Oden menyebabkan banyak masalah dalam perjalanan mereka menuju Kuri. Sebenarnya Oden merasa jijik karena diikuti oleh Kinemon dan Denjiro, tapi mereka tetap keras kepala, ingin mengikuti Oden, bahkan rela kehujanan demi menjaga situasi agar tuan mereka tetap merasa aman. Melihat hal itu, Oden menyuruh mereka masuk ke dalam kuil. Di dalam sebuah kuil, Oden memutuskan untuk membuat catatan perjalanannya. Dan begitulah, mulai saat itu, perbuatan mereka tercatat di buku catatan Oden. Sebelum sampai ke Kuri, Oden melewati banyak daerah, salah satunya Ringo. Di Ringo, Oden bertemu dua kakak beradik yang kotor dan kelaparan. Mereka menari di jalanan untuk bertahan hidup, tapi orang-orang setempat melakukan mereka dengan sinis. Kedua anak itu bernama Izo dan Kikunojo. Kakak beradik ini dibesarkan di sekolah penari. Kemudian keluarga mereka hancur setelah ayah mereka ditangkap dan dihukum. Melihat hal itu, Oden merasa kasihan. Lalu Oden memberikan bekal makanannya kepada kakak beradik itu. Mereka menelan makanan itu dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Kakak beradik itu pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti Oden. Perjalanan mereka pun berlanjut. Mereka akhirnya sampai di daerah Kibi. Di Kibi, dikabarkan bahwa ada iblis yang mencuri rambut manusia. Tidak peduli korbannya hidup atau mati. Akhirnya Oden pun bertemu dengan orang itu. Dia adalah orang yang aneh, yang mencuri rambut untuk dijadikan kuas, kemudian dijual di pasar untuk bertahan hidup. Dia datang untuk mencuri rambut Oden dan para pengikutnya. Jadi Oden pun menghajarnya. Lalu dia menyerah. Sejak saat itu, dia mulai mengikuti Oden. Orang itu bernama Kanjuro. Perjalanan mereka pun berlanjut. Akhirnya mereka sampai di Udon. Di Udon ada rumor bandit gunung yang kejam, yang selalu menculik wanita dan merampok masyarakat yang lewat di area itu. Tapi ternyata itu adalah Reizo, ninja jenius bekas pengawal Shogun yang keluar akibat patah hati terhadap Kunoichi karena cintanya yang ditolak. Dia tidak menyangka bisa bertemu Oden di sini. Dia pun akhirnya mulai mengikuti Oden. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Kuri, di mana daerah ini merupakan daerah tanpa hukum. Lalu mereka semua mendirikan tempat untuk istirahat beberapa hari untuk memulihkan tenaga. Menurut informasi, di daerah selatan dari Kuri terdapat markas bandit paling berbahaya. Ketika mereka sedang istirahat, Oden tiba-tiba menghilang. Rupanya Oden pergi sendiri untuk melawan monster binatang buas dari Kuri yang terkenal di seluruh wilayah Wano, yaitu Asura Doji.
Oden pergi sendiri karena dia tidak ingin para pengikutnya terluka akibat hal bodoh yang dia lakukan. Melihat Oden menghilang, para pengawalnya langsung mencari Oden. Salah satu pengawal berkata bahwa tadi Oden pergi ke arah selatan. Mendengar hal itu, Denjiro langsung menyimpulkan bahwa Oden pasti pergi ke tempat Asura Doji sendirian. Para pengikut Oden pun langsung pergi ke sana.